Tidak terasa malam hari ini kita masuk pada Minggu Advent ketiga. Minggu Advent ketiga ini kita tahu adalah Minggu Sukacita atau Minggu Gaudete. Dan malam hari ini yang hadir di tempat ini saat ini, saya percaya kita semua ada sukacita. Sebab malam hari ini kita hadir, kita berkumpul bersekutu, kita memuji Tuhan. Amin. Amin. Untuk itu saya undang bangkit berdiri. Dengan seberapa yang kita ada, mungkin kita boleh saling berkenalan dulu satu dengan yang lain. Boleh disapa, kalau enggak sapa teman-temannya di kiri kanan ya. Kita diberkati pada malam hari ini, seberapapun kita yang hadir pada malam hari ini. Amin. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memasuki pelatarannya dengan puji-pujian. Kita mau angkat pujian dengan ucapan syukur. Amin. Selamat malam Bu Florence, silakan. Tes. Ya. Mari kita bersuka cita, kita mau naikkan pujian. Kita mau katakan mari masuk gerbang Tuhan. Dengan hati penuh syukur kita memuji Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi katakan mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari kita lambaikan tangan. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Yuk sekali lagi kita naikkan pujiannya dengan sukacita. Mari kita masuk gerbang Tuhan dengan segenap pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sama-sama katakan sebab Tuhan baik. Selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Yuk saya mau dengar umat yang nyatakan sebab Tuhan baik. Dia baik. Dengan sukacita nyatakan. Kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Yuk sama-sama katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Amin. Beri
bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Baik, saya silakan untuk duduk kembali, Bapak. Mari malam hari ini kita satukan hati kita akan mengawali persekutuan doa kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh cinta, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih untuk sepanjang hari ini yang boleh kami lalui. Banyak hal yang boleh kami alami di sepanjang hari ini Tuhan. Mungkin ada sukacita di dalam kehidupan kami. Mungkin ada kesesakan. Mungkin juga ada pergumulan yang menghimpit kami di sepanjang hari ini. Namun satu hal Tuhan, kami tahu Engkau senantiasa ada di dalam setiap nafas kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini, kami sungguh rindu mau memuji Engkau dan menyembah Engkau. Dan kalau malam hari ini kami ada di tempat ini, kami juga mau bawa segenap pergumulan hidup kami Tuhan. Mau suka ataupun mau duka, satu hal yang kami tahu, kami ada sampai dengan saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari yang kami lalui, Kau bawa kami ke dalam setiap rencana dan rancangan-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau bawa segenap keberadaan kami. Kami mau bawa dengan ungkapan syukur kami melalui pujian kami. Sebab Kau senantiasa menghiasi setiap perjalanan hidup kami dengan begitu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu. Sebagai bentuk ungkapan syukur kami mau naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, terima kasih.
Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu di dalam setiap nafas kehidupan kami. Di hari lepas hari kami, Engkau senantiasa menyertai kami. Dan tentunya tidak lupa juga Engkau memberkati kami di dalam setiap kondisi apapun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kau memperbolehkan kami semua hadir malam hari ini Tuhan, berkumpul memuji menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga jiwa kami Tuhan bisa terus disegarkan, jiwa kami bisa terus dibangkitkan Tuhan. Benar, Roh Kudus Yesus. tercurah bagi kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dan teramat baik Tuhan. Sehingga pada malam yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati Benar Tuhan Yesus. Yes, benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa yang penuh cinta, inilah ungkapan syukur kami dari setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan masih begitu banyak ungkapan syukur yang tidak dapat kami nyatakan satu persatu pada malam hari ini. Sebab kami tahu Engkau mengetahui kedalaman isi hati kami. Terima kasih Bapa, kami akan membuka dan mengawali persekutuan doa pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan. Ada sukacita? Amin. Amin. Boleh dong tepok kiri kanannya. Kita diberkati, bilang Kita katakan. diberkati. Kita diberkati, kita diberkati. Kita diberkati. Ya. Kita. Pasti kita diberkati. Kenapa? Tidak Amin. terasa minggu ini kita sudah masuk minggu Advent yang ketiga. Artinya apa? Gereja merayakan Minggu Sukacita atau Minggu Gaudete. Oleh sebab itu, terlebih kita yang di persekutuan doa malam hari ini, walaupun kita segini, kita tetap boleh bersukacita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Nah, malam hari ini sebagai bentuk sukacita, saya mau mengundang satu teman saya yang mau menyaksikan kebaikan kasih Tuhan. Boleh saya undang Bro Jim untuk membagikan kesaksiannya? Tentunya kesaksian yang penuh sukacita. Amin. Amin. Mari Bro Jim. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya mau sedikit sharing lah dari kejadian pertolongan Tuhan kepada kami ya, saya dan Eli. Jadi untuk di usaha kami itu di tahun 2023 dan 2024 ini menurun, cukup tajam penurunannya. Dan di tahun 2024 di bulan Agustus kami menerima surat pemeriksaan pajak untuk tahun 2022. Di situ sudah mulai bingung lah kami. Ini kalau sudah namanya pemeriksaan pajak pasti harus ada biaya yang dikeluarkan dan biasanya tidak sedikit. Nah, akhirnya kami menjalanilah semuanya pemeriksaan dan kami berdoa
memohon pertolongan Tuhan dari pemeriksaan ini supaya semuanya berjalan dengan baik dan kami bisa melewatinya. Singkat cerita, kami dipertemukan dengan orang yang baik di tempat pajak. Kalau bisa dibilang salah satu institusi pajak itu kan image-nya susah mencari orang baik di sana ya. Itu udah rahasia umum lah ya, seperti itu. Dan kami diketemukan dengan orang baik, pemeriksanya Kristen, kepalanya juga Katolik. Ya, dan kami menceritakan lah segala usaha kami di 2023, 2024 seperti apa keadaannya. Dan puji Tuhan mereka mengerti dan mau menerimanya. Dan keluarlah draft pemeriksaan. Dan saya menghadap mereka dan berbicara, bisa nggak kami diberi kebijakan? Karena kami nggak sanggup kalau untuk membayar sekian. Karena kondisi satu hal dua hal lainnya. Dan puji Tuhan akhirnya kebijakan-kebijakan yang kami mohon dikabulkan. Dan kebijakan itu ya kita kalau bisa bilang di pajak itu kan tidak ada yang gratis ya. Dan puji Tuhan kami menerima dengan gratis. Tidak ada timbal balik apapun juga. Jadi mereka benar-benar menolong kami. Dan dari sini saya bisa bersaksi bahwa apabila kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa, kita berserah, Tuhan pasti turun tangan. Ya mungkin di sini ada gak datang ya Om Edi. Jadi Om Edi adalah accountant, saya juga cerita. Wah kami gak mampu nih untuk bayar segini. Sudah hadapi aja. Pokoknya saya masih ingat kata-kata dari Om Edi. Kalau kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Ya. Terima kasih Bro Jim. Luar biasa ya. Kesaksiannya sederhana tapi menguatkan untuk kita semua. Jadi benang merahnya barang siapa yang mengandalkan Tuhan, apa tadi, angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Amin. Untuk itu kita juga malam hari ini kita mau angkat tangan. Setelah kita dikuatkan dengan kesaksian saudara kita Bro Jim, kita mau undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti ada kasih Allah yang senantiasa boleh menyertai hari lepas hari kita. Amin. Mari kita bersorak, boleh bertepuk tangan, boleh bergoyang karena di depan hujan, supaya kita boleh hangat dan kita boleh bersuka cita di minggu yang penuh sukacita ini. Amin. Biarlah kasih Allah memenuhi kita semua. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Mari dengan sukacita. Citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi dengan sukacita kita mau katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan tangan terangkat, citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya,
datang. Saya mau dengar sebelah kiri saya nyatakan. Selamanya Dengan sukacita ku kan menari, Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya bagi Dia Sang Raja. amin. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi sebelah kanan saya nyatakan. Sukaku kan menari Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya beri sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Sebab kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Kita punya Tuhan yang sungguh baik. Dia amat baik dan teramat baik dalam hidup kita. Amin. Kita mau terus bersorak bagi Tuhan, sebab Dia Yesus yang baik bagi kita. Amin. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya? Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yuk sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh bersuka cita bersama. Saya persilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, ada sukacita, ada kegerakan ya. Hangat ya walaupun di luar hujan. Dan saat ini saya kembali mau mengundang untuk kita boleh duduk diam sejenak. Kita tenangkan batin kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau masuk, mau menghampiri hadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang sungguh baik. Kasih-Mu tidak pernah terlambat di dalam setiap hidup kami. Pertolongan-Mu senantiasa tepat datang pada waktunya dan menolong kami Tuhan. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu. Sungguh tak terduga cara-Mu Tuhan di dalam setiap menolong kami. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan di dalam setiap cacat kelemahan kami. Sungguh kasih-Mu tak terbatas. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Dan bagaimana cara-Mu menolong kami, terkadang kami
tidak habis pikir. Kami kerap kali tidak mengandalkan Engkau. Lebih sering kami kadang ragu-ragu Tuhan. Kami lebih mudah untuk bersyukur ketika kami merasa diberkati. Tetapi kami tetap dalam pergumulan, di dalam setiap permasalahan di dalam kehidupan kami kerap kali sulit untuk bersyukur. Apalagi kami boleh untuk memuji-Mu. Malam hari ini Tuhan, ada sukacita di tempat ini. Kami mau membawa segenap syukur kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menyembah-Mu sebab Engkau Allah yang sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam setiap nafas perjalanan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kagumi Cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan, ku kagumi. Cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita Proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar Tuhan, begitu tak terbatas cara-Mu untuk boleh menjamah setiap kami, menolong kami Tuhan di dalam setiap kesesakan kami. Engkau begitu ajaib dengan cara-Mu Tuhan. Ku kagumi Cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami mau angkat lebih tinggi Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman
percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari Ibu Bapak saya undang bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan tangan terangkat kami mau nyatakan, Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. ku terima sekarang. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, Sekali katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami memuji, kami tinggikan kuatan Tuhan. Kami memuji, kami menyembah di hadirat kudus-Mu, sujud menyembah-Mu. Aku punya Tuhan, Kau gunung batuku, Kau keselamatanku, Kau ku puji ku sembah. Oh ya la 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 la. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh ya ya la 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 la. Ku sembah, ku tinggikan di hadirat kudus-Mu. Kami sujud menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan untuk lawatan-Mu. Penuhi setiap kami dengan urapan baru. Ya la 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 la. Oh kami rindu. Mari Allah Roh Kudus, mari lawat setiap kami yang ada di tempat ini. Ya la 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 la. Oh ya la 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 la. Yes.
Kiara bala 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 shikara bala 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 Kiara bala 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 shikara bala 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 shikara bala 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 Kiara bala 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 shikara bala 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 shikara bala 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 Kiara bala 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 shikara bala 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 shikara bala 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 shikara Kiara para para shikara para shikara di Tuhan mau bilang sama beberapa orang di tempat ini. Tuhan tahu pada saat engkau menangis, pada saat engkau sakit hati, pada saat engkau tersakiti, hatinya pun juga tersakiti. Tuhan ikut menangis bersamamu, Tuhan ikut tersakiti bersamamu. Tapi Tuhan mau bilang untuk beberapa orang ini, aku membentuk engkau dengan setiap kejadian-kejadian yang sakit itu, supaya engkau kuat untuk melangkah. Setiap langkah yang kau ambil, itu kau dibentuk menjadi anakku. Anakku bukanlah anak yang lembek, anakku adalah anak yang kuat, yang ditempa dari setiap kejadian-kejadian, yang ditempa dari setiap keadaan-keadaan yang buruk. Aku mau mengangkat engkau, memuliakan engkau, dan ku berjanji, aku tidak pernah berhutang. Aku akan membalas setiap hal yang kau doakan, yang kau omongkan setiap hari dalam doa-doamu. Aku mendengarnya dan aku akan membalasnya, dan aku akan mengabulkannya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami kembali boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan ada lawatan di setiap pribadi lepas pribadi kami di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau senantiasa menyertai kami semua dengan kasih-Mu. Biarlah karena kemurahan-Mu kami boleh senantiasa berjalan hari lepas hari bersama dengan Engkau. Dan malam hari ini Tuhan, Kau telah kirimkan anak-Mu yang Kau kasihi, Bapak Vincentius Chandra, yang akan menyampaikan firman dan pengajarannya pada malam hari ini. Kami percaya Engkau telah memberkatinya terlebih dahulu Tuhan. Biarlah setiap pengajaran dan firman yang ia sampaikan sungguh boleh tertanam di dalam hati kami yang subur ini. Bajak setiap hati kami Tuhan. Biarlah firman yang kami boleh dengarkan sungguh boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami membuka hati kami membuka telinga kami Tuhan. Dan kami juga mau duduk diam untuk mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapak untuk setiap sabda pengetahuan yang telah disampaikan. Biarlah itu juga boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, kita masuk ke dalam karisma Roh Kudus yang terakhir mungkin kali ya. Kita sudah belajar satu seri daripada karisma Roh Kudus. Ada berapa? Kalau dari awal ikut. Wah. Berarti dari pertama nggak ngikut ya? Kita sebenarnya secara tidak sadar kita tuh belajar dari 7 pertemuan itu satu seri karisma Roh Kudus. Kita ini persekutuan doa karismatik Katolik kan? Ada kata karismatik. Maka dari itu ada karisma Roh Kudus yang ditampakkan. Nah,
Saya nggak tahu ya, kalau bolong-bolong ya pasti bingung karena hari ini temanya seolah-olah karisma ini, tapi kalau kita nggak datang ya kita nggak tahu urutan apa semuanya. Ya. Ada 9 karisma Roh Kudus untuk pelayanan. Ya, 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Ada 9, Santo Paulus mengatakan mencontohkan ada 9 karisma Roh Kudus untuk pelayanan. Nah, saya ulang ya, mungkin teman-teman Bapak Ibu mikir 9 apa ya? Itu terbagi atas 3 kategori. Ya, kategori yang pertama adalah ini, kuasa untuk berkata-kata. Jadi karisma sabda. Ya, jadi menyampaikan pesan Tuhan. Apa itu? Yaitu karisma nubuat, mungkin yang pertama kali ya waktu beberapa minggu yang lalu ya. Nubuat, terus kemudian berkata-kata dalam bahasa roh dan narunia menafsirkan bahasa roh. Sekarang kita nggak sebut bahasa roh lagi, tapi bahasa lidah, terjemahan yang baru. Ya. Kenapa bisa begitu? Saya nggak jelaskan dah, terlalu panjang ya. Jadi itu kuasa untuk berkata-kata, menyampaikan pesan Tuhan. Nah, seperti tadi ya, menyampaikan pesan Tuhan, karisma nubuat. Kita sudah belajar itu ya, kalau di sebentar berapa minggu yang lalu ya, mungkin 6 minggu yang lalu ya, kurang lebih ya. Nah, kemudian karisma bahasa roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh juga sudah belajar sebenarnya waktu pertama. Tapi kalau nggak datang ya bolong-bolong jadinya gitu. Nah, kemudian bagian kedua ini kuasa untuk mengetahui. Apa itu kuasa untuk mengetahui? Yaitu karisma mengetahui dari yang tidak tahu menjadi tahu, bukan tempe. Ya, ya apa itu? Yaitu karisma sabda pengetahuan yang kemarin minggu lalu. Ya, apa itu? Itu karisma di mana Tuhan mau menyatakan kepada kita, di mana Tuhan sedang memperbaharui atau menyembuhkan seseorang yang Tuhan sedang jamah dia atau bagian tertentu daripada dia. Itu karisma sabda pengetahuan. Terus apalagi kuasa untuk mengetahui? Ya, malah hari ini salah satunya yaitu karisma membedakan roh. Karisma membedakan roh, memang ada beberapa macam roh. Ya. Dan yang ketiga karisma hikmat, mungkin 2 minggu lalu ya, karisma hikmat ya, di mana Tuhan memberikan kepada kita untuk kata-kata yang tepat ketika ada orang yang mau meminta nasihat kita ya, karisma hikmat. Nah, itu kuasa untuk mengetahui. Bagian ketiga, kuasa untuk bertindak, action ya. Itu karisma apa? Karisma iman ya, karisma mujizat dan karisma penyembuhan. Ya, penyembuhan kan saya walaupun nggak hadir saya tahu tuh ada peragaannya, prakteknya yang manjangan tangan memanjangkan kaki. Ya, salah satu contoh. Ya. Banyak karisma penyembuhan, nggak hanya terbatas itu. Nah, itu karisma untuk bertindak, bagian ketiga. Nah, bagian hari ini itu adalah yang kuasa untuk mengetahui, karisma yang terakhir yang kita pelajari. Sebenarnya karisma Roh Kudus kalau workshop ini sebenarnya bukan hanya pengetahuan, tapi paling bagus dipraktekkan. Karena karisma itu bukan sekedar pengetahuan, ya harus dinyatakan, dipraktekkan. Nah, saya bukan promosi sih, kan kita nggak lengkap nih ikutnya ya. Kan ada yang bolong-bolong, nggak lengkap. Nanti bulan Mei, ya bulan Mei, tanggal 9 sampai 11 Mei 2025 tahun depan. Ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu mau sungguh-sungguh memperdalam ini, karisma ini, terutama karisma nubuat dan sabda pengetahuan dan penyembuhan, Bapak Ibu bisa praktek langsung sama pakarnya dari Inggris, yaitu Damian Stein. Kita undang dari Inggris. Ya, tempatnya terbatas di Hotel Grand Forest. Ya, itu 3 hari sekolah karisma
sekolah supernatural kita bilangnya ya. Jadi gimana kita melayani dengan kuasa Roh Kudus. Ini bocoran gitu loh, bocoran. Bentar lagi keluar itunya, ya. Gitu ya. Jadi berikut praktek langsung gitu ya. Diharapkan bisa muat 1.000 orang sih. Ya, mudah-mudahan bisa ada yang ikut dari kita gitu. Jadi kita untuk pelayanan. Nah, malam ini kita belajar tentang karisma membedakan roh. Apa itu karisma membedakan roh? Ya. Yaitu suatu kok nggak nyampe? Pak, minta tolong bisa diklik? Nggak nyampe. Yaitu kemampuan spontan dan intuitif batinia ya yang diberikan Tuhan pada saat-saat tertentu untuk menilai apakah situasi ataupun perbuatan manusia itu sesuai dengan kehendak Tuhan baik bagi kita pribadi maupun kelompok. Jadi intinya gini, kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa mengetahui ini dari maunya Tuhan atau bukan, gitu, ya. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan yang penting, menentukan arah perkembangan kehidupan kita pribadi maupun kelompok. Ya. Contoh, misalnya tiba-tiba kita ada keputusan penting apa ya dalam hidup kita biasanya? Apa keputusan penting dalam hidup kita contohnya? Ya, kalau yang belum menikah pasti menentukan pasangan kita. Bener nggak nih dari Tuhan? Apa maunya saya atau dari Tuhan? Itu kan keputusan penting. Ya. Contoh lain, misalnya misalnya menentukan pekerjaan, ini maunya Tuhan atau saya, ya. Keputusan-keputusan penting di dalam hidup kita. Ya. Tapi kalau misalnya ntar siang masak pecel atau masak lode ya, nah itu perlu discernment nggak ya? Hah? Itu bukan keputusan penting, andai kata salah juga nggak apa-apa, ya, nggak mempengaruhi kehidupan kita, gitu ya. Nggak perlu sampai begitu amat kali, mau masak apa aja tanya Tuhan dulu, gitu ya. Itu nggak keputusan penting. Nah, yang diperlukan dalam discernment ini membedakan roh ini adalah keputusan penting yang sangat mempengaruhi kehidupan kita maupun kelompok. Ya. Ini kayaknya nggak nyampe, minta tolong lagi Pak. Dasar kitab suci. Di beberapa bacaan kitab suci ya, contohnya di Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11 misalnya ya. Itu pada saat itu ada Ananias dan Safira yang memberikan persembahan kepada para rasul. Tapi dia nggak ngasih semua, ya. Dia menyembunyikan. Nah, si Petrus tahu. Kok Petrus bisa tahu ya? Kamu nggak ngasih semuanya nih. Kamu sepertinya kayak mencobai Tuhan. Apa yang terjadi? Ya saya nggak bacain kalau nggak waktunya nggak kelar. Ya, nanti kita mau praktek ya. Jadi ketika itu langsung mati loh Ananias sama Safira ya di dalam bacaan Kisah Rasul itu. Kok Petrus bisa tahu ya? Dari mana dia punya kemampuan itu? Kok bisa tahu bahwa Ananias dan Safira ini bohong nih? Ya, dari mana? Nah itu salah satu contoh karisma discernment, membedakan roh. Dia bisa tahu. Ya. Contoh lain, Paulus mengenali roh jahat dalam diri budak perempuan. Jadi pada waktu Kisah Rasul 16 itu ada budak perempuan, ya. Dan Paulus bisa tahu bahwa di dalam diri perempuan itu ada roh jahat. Kok bisa tahu begitu? Nah itulah karunia discernment. Ya. Penting juga karunia discernment ini selain menentukan mengenal kehendak Tuhan atau bukan,
Juga pada saat kita pelayanan, ya kalau Bapak Ibu nanti terjun di dalam pelayanan, misalnya mendoakan orang ya, itu perlu sekali karunia discernment. Kenapa? Untuk mengetahui penyebab. Ya ini dari mana nih? Contoh ya, saya pernah ngalamin waktu itu pelayanan di Sabah. Sabah itu Kinabalu, di daerah Malaysia sana, Kalimantan. Ya, waktu itu kita 4 hari, 3 malam 4 hari. Ya. Wah rame banget. Seumur umur saya waktu itu bersama Romo Anton ya, diutus dari Indonesia melayani di sana. 4.000 orang loh, satu stadion, satu kayak istora begitu, penuh. Nah terus kemudian setelah kita ngajar ya, di malam sebelum malam terakhir tuh ada orang yang mau didoakan maju ke depan. Nah saya perhatiin ya, kan saya minta orang-orang di sana timnya juga mendoakan. Nah kemudian ada seorang gadis, saya lihat di mata kepala, di depan saya tuh seorang gadis ya, dia teriak-teriak begitu loh, kayak histeris gitu ya, teriak-teriak, oh gitu, kayak sedih banget teriak-teriak gitu. Terus sama orang yang mendoakannya dipencet, pencet apanya? Ini. Dia pikir ada roh jahat di gadis ini. Jadi semakin teriak semakin dipencet. Jadi bukannya itu semakin dia teriak, ya, wah yang mendoakan tambah semangat, makin dikencangin lagi yang mendoakan, tambah teriak-teriak. Akhirnya saya hampiri bapak itu yang doain, terus saya bilang, Pak, mohon maaf Pak, dia kan orang Malaysia ya, bisa ngomong bahasa Indonesia ngerti. Pak, mohon maaf Pak, jangan dipencet Pak, itu bukan roh jahat, saya bilang, itu dia mengalami luka batin. Bapak jangan pencet dia gini-gini. Yaudah akhirnya dia, saya minta dia ngerti. Akhirnya bapak itu udah nggak mencet lagi. Dia duduk, mulai agak tenang. Terus saya bisikin aja pada gadis itu, tenang, tenang, Tuhan mencintai dan mengasihimu. Tenang, nggak teriak-teriak lagi. Setelah ditanya kenapa begitu, ternyata dia mengalami trauma ya, luka. Kenapa luka? Karena dia udah mau menikah dengan pacarnya, pacarnya tabrakan meninggal. Jadi dia mengalami kekecewaan ya, trauma gitu. Nah ketika didoakan teriak-teriaklah dia. Nah kalau orang yang tidak ngerti, dia pikir kena roh jahat. Ya. Jadi discernment itu penting sekali dalam pelayanan. Dan kemudian di 1 Tesalonika 5, 19-21, jangan padamkan Roh Kudus, ujilah segala sesuatu. Ya, jadi Yesus mengetahui karya Bapa dalam diri Petrus di Matius 16-17. Jadi ketika Yesus tanya ya sama Petrus, siapa aku ini? Petrus bilang, engkaulah Mesias putra Allah yang hidup. Terus Yesus langsung bilang, bukan kau yang mengatakannya. Ya, Yesus tahu gitu. Ya, itulah karunia discernment ya. Berikutnya Pak. Nah, di dalam kehidupan kita selalu ada 3 sumber roh yang mempengaruhi hidup manusia. Ya. Pertama, udah pasti roh Allah. Ya, roh Allah. Roh Allah ini pasti dia akan memberikan inspirasi yang positif, berbuahnya kebaikan, kebahagiaan, kedamaian. Ujungnya ke sana kalau dari Tuhan itu. Pasti bahagia, damai, ketenangan, sukacita, iman makin bertumbuh, kasih makin berkembang. Pasti ke situ kalau dari roh Allah. Yang kedua, roh kita sendiri, roh manusia, ego kita. Nah, bersumber pada kesadaran bawah sadar manusia. Sering kita kan punya kesadaran bawah sadar ya, alam bawah sadar. Ya, yang kalau belajar ilmu psikologi, alam bawah sadar itu sebenarnya adalah 85%, lebih hampir 90%. Yang sadar ini cuma 10%. Ya, pikiran sadarnya cuma 10%. 15 sampai 10%. 85% itu adalah alam bawah sadar. Nah,
roh manusia ini kalau dapat dorongan yang baik, seperti kita dorongan belajar, bersahabat, berteman, bisa dimurnikan dorongan-dorongan dari roh manusia ini untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jadi walaupun bersumber dari roh kita, tapi bisa juga dibimbing untuk memuliakan Tuhan. Ya. Nah yang ketiga, sumber inspirasi yang ketiga itu adalah dari roh jahat. Roh jahat, roh iblis, kegelapan. Nah, roh jahat ini itu mengacaukan hati kita, membuat kita tidak tenang, membuat kita tidak damai, ketakutan yang nggak jelas, ya, kekhawatiran yang nggak jelas, ya, dan juga menghasilkan kesombongan, ya, keresahan, auban itu apa ya? Keras kepala, ya, dikasih tahu kagak ngerti-ngerti. Ya, kan ada orang yang kepalanya keras ya, bukan kepalanya keras, maksudnya keras kepala ya. Nah, kekacauan batin. Nah, kalau kita mengalami hal itu, ya kemungkinan besar sumber inspirasinya adalah dari roh jahat. Ya, pokoknya membawa kekacauan. Nah, harus ditolak dan mohon perlindungan Tuhan. Ya, jadi selalu ada 3, ya, roh Allah, roh kita sendiri, dan roh jahat. Nah, sekarang bagaimana patokannya ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita menghadapi suatu pilihan, mau milih A atau mau milih B? Ya. Sering nggak kita mengalami itu? Terutama mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup kita. Sering nggak? Halo? Sering. Kapan? Saya bersyukur sekali ya belajar di sermon ini sejak waktu ikut karismatik sudah dari muda. Jadi waktu itu tahun 90, tahun 89 ya saya ikut pembaruan karismatik Katolik. Kemudian belajar di sermon, diajarin tahun 90. Jadi saya ngerti ketika mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup, ya saya menerapkan membedakan roh ini di sermon. Ya. Ada beberapa patokan. Yang pertama adalah patokan objektif. Maksudnya apa itu? Jadi kalau sudah pasti menyimpang dari kitab suci, itu nggak perlu didiscernment lagi. Contoh ya, seorang imam yang merasa, aduh hidup rohani saya kok kayaknya begini-begini, jadi imam capek ya, gini. Terus sudah gitu ketemu sama seorang wanita yang kelihatannya cukup menarik dan dia kalau ngobrol sama dia kok kayak cocok. Ya, kemudian dia bertanya, wah jangan-jangan panggilan saya salah nih. Ya, mungkin panggilan saya tuh berkeluarga. Ini ketemu orang yang cocok nih, yang pas. Kira-kira perlu didiscernment nggak? Hah? Ya. Contoh lain, sudah berkeluarga, oke, ya hidupnya baik-baik, ya kadang-kadang mungkin bisa terjadi juga ya sampai salah paham atau apa dalam keluarga suami istri ya. Terus kemudian di kantor ketemu sama teman atau sekretaris atau apa gitu ya, kok sama dia enak sekali rasanya, kalau ngobrol nyambung. Sekolah di rumah, aduh ribut melulu, ya suka berselisih pendapat. Gitu. Tapi kalau di kantor enak benar kalau ngomong sama dia tuh rasanya. Wah jangan-jangan dulu tuh saya salah. Perlu didiscernment nggak? Jangan-jangan dulu saya salah, hah? Ya, hal-hal yang sudah jelas menyimpang dari kitab suci dan ajaran gereja tidak perlu lagi discernment. Itu patokan objektif.
dan kehidupan yang umum. Contoh lain, seorang bapak misalnya dipanggil, seolah merasa dipanggil Tuhan untuk melayani full time, ya, dipanggil Tuhan, wah saya harus melayani di daerah nih, saya ada panggilan ke sana. Ditinggalilah keluarganya, anaknya, istrinya, pekerjaannya, dia pokoknya melayani, ditinggal keluarganya. Terus dia disermen, bener nggak nih Tuhan panggilanmu, gitu ya. Jadi ditinggalkan semua. Kira-kira itu perlu didisermen nggak? Hah? Kesetiaan pada panggilan pribadi. Ini patokan objektif. Ya. Jadi kalau panggilan Anda sebagai kepala keluarga, ya Anda harus bertanggung jawab sama anak dan istri. Jangan ditelantarkan dengan alasan melayani Tuhan. Keselarasan dengan sikap dan mentalitas Yesus. Contoh, wah ada kesempatan nih, orang lain gak ada yang tahu. Wah ini Kang tahu gede, kalau saya ambil juga gak ada yang ngerti, gak ada yang tahu. Kira-kira perlu disermen gak pakai ya? Udah jelas-jelas tidak sesuai dengan sikap dan mentalitas Yesus. Nah hal-hal seperti ini nggak perlu didisermenin lagi. Itu namanya patokan objektif. Keselarasan dengan kasih kepada sesama. Ini penting sekali. Kalau itu melukai orang lain, merugikan orang lain, ya nggak perlu didisermenin. Ya, jadi ada beberapa patokan-patokan objektif yang memang kita sudah tahu gitu. Ya. Hasilnya pasti buah-buah yang baik. Ya. Nah, yang kita perlu discernment adalah sesuatu yang kita sudah sesuai dengan patokan objektif, tapi kita masih belum bisa mantep nih. Maksudnya ini maunya Tuhan atau bukan? Begitu. Ya, namanya patokan subjektif. Bisa tolong diklik, Pak. Diklik. Ya, nah. Patokan subjektif. Ini penting sekali ya. Setiap kali kita mau mengambil keputusan penting, ada beberapa patokan subjektif yang bisa kita pakai. Yang pertama, apakah dengan keputusan ini saya lebih memuji Tuhan, lebih bersyukur, nama Tuhan dimuliakan? Itu patokan yang penting sekali. Ya. Terus kemudian, apakah saya lebih makin bersatu dengan Tuhan dan makin mengasihi Dia? Terus kemudian apakah saya akan lebih damai dan lebih gembira? Ya. Yang keempat, apakah mendorong saya menerima diri saya dan orang lain? Yaitu patokan-patokan subjektif. Ya. Yang gampangnya bahwa ini memuliakan Tuhan atau tidak. Baik, nah sekarang saya kasih contoh ya, cerita supaya teman Bapak Ibu semua bisa ada gambaran sedikit mengenai discernment yang untuk kepentingan pribadi kita. Tahun 91 waktu itu saya kan baru lulus sekolah, saya kerja, diterima di salah satu perusahaan. Terus kemudian setelah mengalami training 10 bulan, mulai ditugaskan di mana? Di luar kota, di kota Medan. Saya seumur-umur itu, waktu itu belum pernah tinggal di kota yang jauh dari keluarga. Bagi saya agak berat dipindahkan ke sana. Kenapa? Ada 3 yang memberatkan. 1, saya waktu itu koordinator persekutuan doa di Tanjung Priok, tempat saya. Merintis persekutuan doa, waktu jadi koordinator lagi berkembangnya. Terus saya berpikir kalau saya dipindahkan ke sana, kasihan dong persekutuan ditinggalin. Ya, 1. Yang kedua,
jauh dari orang tua. Ya, kayaknya berat juga buat saya gitu. Ya. Karena saya belum pernah jauh dari orang tua. Yang ketiga, ini yang paling memberatkan. Jauh dari pacar. Itu yang memberatkan, ya. Waktu itu belum menikah kan tahun 91. Nah, pacarnya ini menurut saya, pikiran saya ya, ini udah paling ideal banget. Kenapa? Satu, dia cantik. Kalau Bapak Ibu, teman-teman pernah waktu zaman-zaman itu bintang film Wang Chusian pernah denger ya, tahu ya? Nah, kurang lebih kayak gitulah. Ya, kalau ada yang tahu yang umurnya segitu. Ya. Yang kedua, orangnya rohani. Rohani orangnya. Bayangin ya, kita pacaran kalau malam minggu itu pendalaman Alkitab. Ya. Bayangin ya, pendalaman Alkitab. Hah? Yang ketiga, orangnya baik. Pokoknya ideal banget dah. Nah, kita harus tinggalin kan. Kita kan nggak tahu kapan pulangnya, karena nggak dikasih tahu. Dan waktu itu kan zaman belum ada HP, belum ada apa-apa, susah sekali komunikasi. Melalui interlokal, komunikasi itu mahal banget. Ya, sekali interlokal sepertiga gaji habis sebulan. Bener. Jadi waktu itu kalau mau komunikasi hanya bisa melalui surat. Waktu itu, HP belum ada. Itu 3 hal yang memberatkan saya. Tapi saya kan nggak mau mengambil keputusan penting tanpa saya harus discernment. Jadi saya discernment, saya udah syukur belajar discernment. Jadi apa yang saya lakukan? Kalau saya berangkat, apa-apa hal positif itu saya tulis. Bukan untuk saya ya, maksudnya untuk memuliakan Tuhan. Satu, kalau saya berangkat, ya mungkin Tuhan punya rencana buat saya di sana. Saya tulis. 2, mungkin saya dapat suatu pengalaman baru di sana. Jadi hal-hal positif saya tulis. Kalau saya berangkat nih apa-apa sih yang positif ya. Terus kalau saya tidak berangkat, apa-apa hal yang positif. Saya tulis juga. Ya, 1, kalau tidak berangkat, tetap melayani di persekutuan. 2, tetap bersama pacar. 3, tetap bersama keluarga. Ya, hal positif saya tulis. Setelah itu, apa yang saya lakukan? Saya tiap sore memuji menyembah Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan, menyembah. Haleluya. Haleluya. Tolong diringin dong Pak. Datang ke hadirat Tuhan lah, pokoknya menyembah ya tiap sore. Menyembah dalam roh terus, menyembah dalam roh terus, menyembah Tuhan. Terus saya bawa pilihan yang pertama, yaitu apa? Berangkat. Saya persembahkan kepada Tuhan. Pilihan yang pertama ini. Seolah-olah saya mengambil keputusan pilihan yang pertama. Saya bawa. Ya terus saya serahkan kepada Tuhan, hening. Rasakan di hati saya ada damai sejahtera enggak di hati saya? Belum dapat, ya nggak apa-apa. Kalau belum dapat, diulang lagi besokannya, menyembah Tuhan lagi, terus. Ya. Masuk hadiratmu. Zaman dulu nggak ada lagu itu, ya. Zaman dulu nggak ada, ya belum ada. Masuk dengan korban pujian, masuk hadiratmu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadiratmu Tuhan. Ku nampak keagungan. Pokoknya kita menyembah Tuhan, ya, menyembah Tuhan, sembah Tuhan. Terus setelah itu hening,
diam, hening, rasakan. Saya mengambil keputusan ini, ada damai sejahtera nggak di hati saya? Damai ada nggak? Dirasakan. Kalau tidak ada rasa apa-apa, ya udah, besokannya menyembah lagi. Begitu. Nah, setelah itu sampai beberapa waktu ya, mungkin beberapa hari berikutnya kita menyembah Tuhan lagi. Sekarang seolah-olah kita ngambil keputusan yang kedua, yaitu apa? Tidak berangkat. Sembah Tuhan lagi, rasakan kita ambil keputusan kedua yang tidak berangkat. Ada damai sejahtera nggak di hati kita? Kita rasakan. Oh nggak ada, ulang lagi besok kayak. Ulang lagi. Nah setelah itu, lama-lama setelah 1 mingguan, biasanya itu akan mengerucut. Dan kita akhirnya merasakan damai sejahtera yang mana. Aneh ya, keputusan waktu saya di sermon itu, hati pengennya pasti tidak berangkat. Tidak berangkat. Tapi setelah saya berdoa selama 1 minggu itu, lama-lama saya merasakan mengerucut. Keputusannya adalah damai sejahtera, berangkat. Aneh kan? Aneh loh, bener-bener. Ya udah saya ikutin itu. Berarti kalau Tuhan mau saya berangkat, udah berangkat. Oke. Wah, hari-hari pertama, minggu-minggu pertama penuh dengan tetesan air mata. Ya, surat kirim, karena sangat kirat khusus. Ya, datang balasan berapa hari kemudian, kirim surat lagi sambil nangis, kirim lagi, datang balasan lagi, dikumpulin suratnya sampai segini nih. Karena nggak bisa interlokal, mahal. Ya. Tapi saya jalani, rupanya Tuhan punya rencana yang indah di sana. Jadi saya waktu itu bertemu dengan beberapa teman muda juga, ya, di salah satu paroki. Terus kemudian sharing dengan romo kepala waktu itu. Dia bingung romonya bingung mengenai kerasulan awam. Kok awam bisa mendoakan orang, awam bisa berdoa, karena waktu itu di sana benar-benar pastor sentris. Jadi semua acara, semua apa, pastor yang doa. Umat nggak ada yang bisa doa. Makanya waktu saya kesaksian itu, pastornya bingung. Dia tanya, terus saya cerita, ini hidup dalam roh, pembaruan karismatik. Pastornya tertarik loh, dia belajar, minta bahan-bahan dari Belanda mengenai pembaruan karismatik. Akhirnya kita bentuklah persekutuan doa, ya, dengan 4 orang. Tiap minggu doa 4 orang. Pastornya ngintip-ngintip, ngelihat. Ini ngapain nih orang nih 4 nih, anak muda nih. Ya. Terus kita terus persekutuan cuma beberapa orang itu. Akhirnya kita bikin seminar hidup dalam roh pertama kali di Paroki Kristus Raja di Medan. Yang ikut SADR pertama loh, 400 orang. Satu gereja. Jadi SADR-nya di gereja cuma bisa nampung 400 orang juga. Itu dari sore sampai malam tiap hari SADR-nya. Ya. Dan akhirnya lahirlah persekutuan doa. Dan kemudian lahirlah Badan Pelayanan Keuskupan Agung, Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Medan. Dilantik sama Bapak Uskup, persis 1 tahun saya pulang ke Jakarta, dipromosikan di kantor. Ya. Tapi apa yang terjadi, sampai Jakarta pacarnya hilang. Pergi sama orang lain. Loh, Tuhan katanya engkau baik, tapi kok hilang? Tapi rupanya Tuhan sudah sediakan yang lebih baik. Nah, dia nggak hadir di sini sih malam ini. Ya itu, Tuhan kalau kita ikutin keputusan maunya Tuhan, pasti buahnya baik. Yang kedua, saya sering dalam hidup itu di sermon, ya, penting sekali. Suatu saat pada waktu itu saya kerja di perbankan ya.
Jadi pada waktu tahun 1998 kita mengalami krisis moneter di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu teman-teman ada yang ngalamin ya, kalau yang udah usianya itu. Jadi waktu itu terjadi krisis moneter, dolar naik tinggi sampai 16.000, 16 bank ditutup. Ya. Bank saya belum ditutup, ya tapi rugi banyak. Ya bentar lagi juga mau ditutup tuh karena tiap bulan rugi. Nah kita manajemen, direktur utama saya udah kabur ke Kanada. Karena waktu itu kalau bank ditutup, manajemennya itu ditangkap masuk penjara. Ya. Jadi saya lagi mikir-mikir ya, ini teman saya direktur utamanya udah kabur ke Kanada. Ngapain saya, ini bank bukan punya saya. Ya kalau ada apa-apa saya masuk penjara. Ya saya takut sekali. Normal ya secara manusia. Terus kemudian apa yang saya lakukan? Ya saya pikir saya takut ini bukan punya saya, bukan salah saya juga. Ya udah saya mengundurkan diri aja. Jadi bikin surat pengunduran diri. Ingat, setiap mengambil keputusan penting harus melakukan tanya Tuhan. Ini maumu Tuhan atau mauku? Ya, jadi saya sebelum itu saya retret. Ya, discernment. Kalau saya mundur, poin positifnya apa? Kalau saya tidak mundur, poin positifnya apa? Saya tulis dulu yang objektif. Ya. Setelah itu saya bawa kepada Tuhan, seolah-olah saya mundur, menyembah Tuhan lagi. Ya, menyembah Tuhan lagi. Seolah-olah saya ambil keputusan mundur. Ya, ada damai sejahtera enggak? Enggak dapat, ulang lagi besok. Terus setelah itu yang tetap tidak mundur, saya serahkan lagi kepada Tuhan. Ada damai sejahtera enggak? Belum dapat, terus lagi besok menyembah Tuhan lagi terus gitu. Sampai mengerucut, lama-lama kita akan merasakan. Nah, aneh ya, saya udah bikin surat pengunduran diri, udah tinggal diserahkan. Hasil dari discernment keluarnya damai sejahtera, stay. Aneh benar-benar. Damai sejahtera, Tuhan bilang kamu tetap. Kasihan perusahaan ini. Beberapa banyak karyawan yang kalau sampai terjadi apa-apa, mereka nggak makan apa segala macam. Aku akan menyertai. Ya udah, surat itu saya robek, nggak jadi saya kasih. Saya tetap. Padahal keadaan sudah kritis. Tiap bulan rugi, bentar lagi tutup. Tuhan bisa buat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lewat suatu peristiwa yang belum pernah terjadi lagi di Indonesia saya rasa, yaitu penjualan aset BPPN. Ya, BPPN waktu itu menjual aset yang disita-sita itu didiskon 80%. Jadi gedung di Sudirman tuh didiskon 80% harganya. Ya, nggak akan pernah terjadi lagi tahun 2000. Iya. Itu gila-gilaan, diskon aset 80%. Banyak yang mau beli, tapi tidak ada uangnya untuk membeli. Karena waktu itu tidak ada bank satupun yang mengucurkan kredit. Lagi susah. Satu-satunya yang berani mengucurkan kredit cuman bank saya. Ya. Mengucurkan kredit dengan bunga yang mahal, dengan itu yang mahal, supaya kita bisa profit. Ya. Pengen mengucurkan kredit, bunga mahal, ini mahal, senang bisa profit kan. Tapi apa yang terjadi? Duitnya nggak ada. Orang bank lain juga nggak muncul kredit karena dia juga nggak ada duitnya. Ya kita bagaimana? Pengen sih mengucurkan kredit tapi nggak ada duitnya. Apa yang mau dikucurin? Ya. Dipanggil sama bos. Vincent, bisa nggak dalam waktu 3 bulan kita mencari uang untuk dikucurkan kredit itu sekian. Jumlahnya itu 10 kali lipat dari hasil kita 10 tahun. Hanya dalam waktu 3 bulan. Mungkin nggak? Saya kan nggak mungkin jawab, nggak bisa Pak. Saya cuma jawab, bisa Pak. Setelah selesai keluar pusing kepalanya. Dari mana Tuhan? 10 tahun aja cuma segini. Ini 3 bulan disuruh berapa kali lipat?
Nggak mungkin kayaknya sih. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Ketika kita melakukan bagian kita, perencanaan, lakukan, kerjakan setiap hari kayak minum obat ya, pagi, siang, malam, betul-betul konsentrasi, semua ini bisa 3 bulan terkumpul. Saya juga sampai bingung sendiri. Dari rugi menjadi untung. Dan saya pikir setelah itu dia akan balik rugi. Ternyata enggak. Setelah itu begini sampai begitu. Sampai menjadi besar sekali sekarang. Nah, yang saya mau cerita, Tuhan itu luar biasa. Kalau dia sudah bilang ini, dia akan membantu kita, menolong kita. Nah, itulah gunanya di sermon. Itu keputusan pribadi ya. Terus kemudian saya praktekkan ini kan ngajar ya. Waktu itu saya ngajar di Makassar. Mengenai ini juga salah satunya. Terus kemudian saya workshop, artinya praktek. Siapa di sini yang sedang punya pilihan A atau B? Saya bilang, pilihan A atau pilihan B? Bingung kan memutuskannya? Nah, coba kita praktek malam ini. Waktu itu bukan malam, siang ya, praktek siang. Prakteknya gimana? Ya, coba kita pilih. Kalau saya milih A, bagusnya apa? Positifnya. Kalau saya milih B, positifnya apa? Setelah itu yang A saya bawa kepada Tuhan dalam pujian penyembahan ya, dalam penyembahan saya bawa kepada Tuhan, saya sembah Dia, terus saya rasakan saya sudah memilih A. Ada damai sejahtera nggak di hati saya? Ya. Terus kemudian karena waktunya singkat ya, cuma 10-15 menit, kan nggak mungkin yang berhari-hari ya. Jadi yang penting melakukannya gitu, prakteknya. Kalau milih B, ada damai sejahtera nggak pada Tuhan? Walaupun praktek cuma 15 menit loh, ada yang bisa merasakan loh. Jadi waktu itu seorang bapak, kan kesaksian, siapa ya tadi yang udah bisa merasakan? Saya bilang, ada bapak, dia koordinatornya di situ ya. Dia ada pergumulan, dia punya anak perempuan, pacaran sama orang yang dia tidak setuju, beda budaya, beda agama, dia nggak setuju. Nah pilihan dia adalah saat itu, apakah dia akan melarang keras anak perempuannya untuk tidak boleh pacaran dengan orang ini, ataukah dia biarkan saja, nanti juga dengan sendirinya, kalau memang itu tidak sesuai kehendak Tuhan, nggak jadi. Ya pilihannya itu gitu loh. Nah setelah dia di sermon walaupun singkat, kira-kira apa yang bapak ini hasilkan damai? Biarin. Iya betul, bapak itu rasakan damai ketika dia membiarkan damai. Ya belum tentu tepat ya, karena cuma waktunya 15 menit. Kan perlu waktu yang panjang juga, supaya lebih tajam. Nah itu salah satu contoh. Ya. Baik, ini penggunaan ya. Kalau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dorongan tertentu tidak berasal dari Tuhan, kalau ada kehilangan damai, merasa cemas, merasa sedih yang sebabnya tidak diketahui, itu pasti bukan dari Tuhan. Ya, kebingungan, keraguan, ketakutan, ya, itu bukan dari Tuhan. Terus berklik Pak. Apa yang harus dilakukan? Minta ketajaman membedakan roh, belajar dari kesalahan lalu, dan minta penasihat rohani. Minta penasihat rohani juga penting sekali ya. Karena kadang-kadang kita kalau ngambil keputusan, kalau kita di sermon, ini poin paling penting. Jangan kita memutuskan ataupun di sermon pada saat situasi batin kita tidak tenang. Jangan. Situasi batin harus dalam keadaan tenang. Dan tidak boleh sudah kecenderungan mau pilih yang ini. Kalau udah kecenderungan milih yang ini, maunya kita ya udah nggak usah di sermonan lagi. Benar-benar harus netral. Harus situasi batinnya, aku percaya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat aku. Jadi benar-benar situasi batinnya situasi batin yang betul-betul menyerah. Jadi kalau udah ada kecenderungan saya mau, gue maunya ini dah, ya udah nggak usah di sermon itu namanya. Gitu. Harus benar-benar menyerah kepada Tuhan.
Berikutnya Pak. Untuk kelompok, kapan discernment kelompok? Ini penting sekali kalau kelompok, kalau ada misalnya orang-orang baru muncul dalam kepemimpinan, itu perlu discernment. Saya pernah kebobolan, bukan kebobolan sih. Jadi waktu itu kan saya koordinator di PD Pulau Gebang. Jadi waktu itu ada orang baru ya, datang, tukuk-tukuk loh, waktu PD itu ada orang suami istri datang. Ya, kita nggak nyangka, dia pokoknya kenapa datang? Dia cerita bahwa dia kan lagi problem berat, ya suami istri lagi punya masalah, dia lagi mau nyari ketenangan, mau cari oase rohani, dia lihat ada orang nyanyi-nyanyi di gereja, digabunglah dia di PD, sekali ikut dia seneng, 2 kali ikut seneng, 3 kali ikut seneng, terus kemudian ikut SADR, wah berubah hidupnya, ya, terus kemudian aktif, ya, saya melihat wah suami istri ini oke juga nih ya. Terus kita minta dia gabung dalam tim dan minta dia malah jadi ketua panitia SADR, ya, suami istri ini. Ya. Waktu itu kita tidak discernment dengan baik. Apa yang terjadi? Waktu dia bikin jadi ketua panitia SADR berjalan baiklah semuanya. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata bapak ini menimbulkan keresahan di tim. Karena yang satu dia bilang begini, dia ngomongin orang ini. Ntar dia ngomong sama orang lain, diaduin begini, kamu begini. Jadi timbul keresahan di antara tim. Dan kemudian dapat masukan di teman-teman lingkungannya, ternyata mereka di keluarganya juga sering berantem. Ya, sering terbang. Jadi tidak sesuai antara kesaksian sama ininya. Kita merasakan sesuatu, wah kacau nih. Jadi akhirnya dengan mohon maaf sekali, ya kita minta dia untuk mundur dari tim. Karena dengan dia ada di tim itu jadi kacau timnya semua. Jadi berantem. Begitu. Nah makanya perlu namanya discernment kalau ada orang-orang baru muncul dalam kepemimpinan. Ya. Kemudian bila ada yang menginginkan kelompok bergerak ke arah tertentu, ya perlu discernment. Atau memilih pemimpin, itu perlu discernment. Ya. Nah beberapa hal gunanya discernment dalam kelompok. Terus, nah, apa gunanya manfaat karisma membedakan roh? Yang pertama, kita akan mengenal dan mengalami kehadiran dan kehendak Allah. Ya. Jadi kita lebih mengenal ini maunya Tuhan nggak ya, atau maunya saya. Ya. Yang kedua, memastikan kebenaran dari karisma-karisma lainnya. Nah, karisma lainnya, contoh ya, misalnya karisma nubuat. Ketika disampaikan, kalau kita punya karisma membedakan roh, kita tahu ini benar dari Tuhan nggak atau dibuat-buat. Ya, karena ada orang tertentu yang nubuat itu bukan dari Tuhan, kadang-kadang dibuat-buat. Istilahnya lu buat-buat. Begitu. Atau karisma ini otentik apa enggak ya, gitu. Ya. Yang ketiga, membantu umat Kristiani dalam mengambil keputusan baik secara komunal maupun pribadi. Ya contoh memilih pemimpin tadi. Nah yang keempat, bermanfaat dalam pelayanan khususnya dalam doa penyembuhan batin dan pelepasan dari roh jahat. Jadi kalau Bapak Ibu yang terkasih dalam pelayanan, itu perlu sekali discernment, ini karunia discernment supaya kita tahu akarnya. Ya. Saya pernah ngalamin, ada seorang, waktu saya datang pelayanan lebih awal, ada seorang ibu datangin saya, Pak Vincent saya mau minta doa. Oh mau didoakan apa ibu? Rumah saya banyak. Oh bagus dong bu, rumahnya banyak. Oh jangan salah pak, rumahnya banyak semuanya kredit bank. Jadi rupanya ibu ini jual beli rumah. Terus mau terancam disita karena nggak mampu bayar. Terus ketika saya mau mendoakan, tiba-tiba ada kata sepakat di sini. Sepakat. Terus saya tanyalah sama ibu ini, bu, ibu sudah sepakat sama suami? Ini kan masalah penting ya. Sepakat. Karena kalau sepakat, Tuhan bilang kalau kamu 2 orang di dunia ini sepakat minta apapun juga, maka doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Ibu sudah berdoa dengan suami, terus ibu itu bilang apa? Pak, mohon maaf saya sudah tidak punya suami. Aduh, mohon maaf ya bu ya, suami ibu sudah nggak ada gitu. Bukan pak, suami saya sudah pergi dengan orang lain. Bapak jangan tanya-tanya lagi. Wah, artinya dia punya luka
batin. Jadi akhirnya saya bilang sama ibu ini, mohon maaf ya Bu, kita tidak bisa berdoa untuk rumah. Ibu harus mempunyai pengampunan terlebih dahulu, supaya doa ibu tidak terhalang. Jadi akhirnya saya berdoa pengampunan untuk dia, supaya bisa mengampuni suaminya. Ya, lihat Tuhan cara bekerjanya lucu ya. Jadi kita mau ngeliat akar dari masalahnya ibu ini. Ya, baik. Bagaimana bertumbuh dalam karunia ini? Yang pertama kita harus menjalani kehidupan doa yang mendalam. Ya, kalau kita kurang doa, susah ya kita mendapatkan bimbingan Tuhan. Ya. Mesti ada kehidupan doanya yang mendalam. Yang kedua, berusaha mencari kehendak Allah, nomor 1. Pokoknya kehendak Tuhanlah yang terbaik. Yang ketiga, percaya Tuhan akan membantunya. Ya, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Kan ada lagunya tuh. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Percaya Tuhan tuh baik. Ya. Yang keempat, mencari nasihat orang lain atau pembimbing rohani. Yang kelima, mempelajari ajaran gereja dan hidup rohani. Itu supaya kita bisa bertumbuh dalam karisma membedakan roh. Sekarang mau praktek apa tidak? Karena apa yang kita pelajari ini kan ya kalau cuma dipelajari doang nggak dipraktekkan ya gitu-gitu aja. Mau praktek, kita mau coba praktek ya? Oke. Kita nggak usah praktek yang kelompok, waktunya nggak keburu, praktek yang individu aja. Ya, buat diri kita. Pertama, apakah sekarang ini kita ada pergumulan nggak di kita masing-masing? Ya, 1, keputusan penting apa yang harus saya ambil? Misalnya ada pilihan A sama pilihan B. Ada nggak kita saat ini? Misalnya mau pindah rumah, pindah pekerjaan, menentukan sekolah, teman hidup, ataupun apa keputusan penting. Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Ya. Kalau ada saat ini, coba kita pikir-pikir ya, ada nggak kita? Nah, coba kita praktekkan dalam waktu 10 menit ini, kira-kira nanti keluarnya apa hasilnya. Ya. Kemudian kalau kita ada pilihan A sama pilihan B, kalau misalnya ada nih kita nih saat ini ya mau menentukan mau begini atau mau begini keputusannya, yang pilihan A coba kita mikir sebentar, apa sih positifnya kalau saya ambil keputusan A. Ingat-ingat aja, nggak usah mendetail, kalau yang bagus memang ditulis ya. Gitu. Terus kemudian apa-apa yang positifnya kalau saya ambil keputusan B. Begitu. Ya. Sesuai dengan patokan objektif tadi. Ya. Sampai sini jelas? Setelah itu kita yang pilihan A, kita dalam penyembahan nanti kita serahkan kepada Tuhan. Benar-benar penuh penyerahan, dan kita rasakan nanti dalam keheningan ada damai enggak kalau kita ngambil pilihan A. Ya. Setelah itu kita masuk lagi ke dalam yang kedua, pilihan B. Kita menyembah Tuhan lagi. Setelah itu ada damai enggak kalau kita mengambil pilihan B. Karena waktunya singkat, jadi enggak bisa diulang-ulang lagi. Udah nanti kita bandingin aja ada damai yang mana, gitu loh. Ya, jelas enggak? Ini sekedar latihan di sini aja. Jelas enggak Bapak Ibu terkasih? Oke, kalau jelas, marilah kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Ini berlaku buat Bapak Ibu teman-teman yang mau coba kalau ada pergumulan saat ini ya, pilihan A atau pilihan B. Kalau yang nggak ada ya nggak usah, Anda menyembah Tuhan aja. Ya, gitu. Baik, coba kita renungkan sebentar. Minta tolong musik tetap mengiringi dengan lembut.
Kalau ada kita pilihan A atau pilihan B, pergumulan kita pada malam ini, ada suatu keputusan yang harus kita ambil, yang mana yang sesuai dengan maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Seringkali banyak dorongan-dorongan dalam diri kita. Kita bingung mau mengambil keputusan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah maunya saya, keegoan saya, ataukah ini maunya Tuhan? Biarlah pada malam ini kita mau menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya Allah yang penuh kasih akan membimbing kita dengan rohnya yang kudus, mencurahkan kasih-Nya, rahmat-Nya kepada kita saat ini. Biarlah kita boleh membuka hati kita dengan keterbukaan hati kita. Saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kalau Anda mempunyai pergumulan, mau mengambil keputusan pilihan A atau pilihan B yang mau diambil, coba sekarang saat ini Anda berfokus pada pilihan A. Anda ingat-ingat apa yang positif, yang baik kalau saya mengambil pilihan A. Hal-hal positif apa yang berguna kalau saya mengambil pilihan A? Untuk memuliakan Tuhankah atau untuk kepentingan diri saya? Dan mari kita menyerahkannya kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Sembah Tuhan. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Oh. Ya la 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 la. Ya la 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 la.
dalam keheningan, serahkan kepada Tuhan. Kalau engkau mengambil keputusan A, pilihan A, serahkan pada Tuhan dalam keheningan dan rasakan apakah engkau mengalami damai sejahtera atau tidak ketika engkau mengambil keputusan A. Baik, sekarang kita lihat kepada keputusan pilihan B. Coba kita pikirkan sejenak apa-apa yang positif kalau saya mengambil keputusan B. Apa-apa yang positif untuk kemuliaan Tuhan. Dan mari kita serahkan keputusan B kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 Sembahlah Tuhan. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Serahkan keputusan B kepada Tuhan. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Dalam keheningan rasakan apakah saya mengalami damai sejahtera ketika saya memilih yang B ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.